dalam setiap kehidupan kalian semua. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu. Kami teringat tadi Ibu Gyokchun Tuhan yang rindu didoakan, khususnya buat suaminya. Tuhan, biarlah suaminya boleh menjadi suami yang takut akan Tuhan. Berkati Tuhan, jamah hati suaminya. Lembutkan Tuhan, sehingga hidupnya boleh terus datang mendekat dan melekat kepadamu. Tutup bungkus kehidupan keluarga daripada Ibu Gyokchun. Aku berdoa dalam nama Yesus. Tangan Tuhan boleh terus memberkati keluarganya. Tangan Tuhan boleh terus memberkati setiap usaha pekerjaannya. Setiap apa yang dikerjakan Tuhan, biarlah Tuhan buat berhasil bagi kemuliaan surga. Kami berdoa pada kesempatan pagi hari ini. Tuhan rahmati, oh Tuhan sucikan, kuduskan kehidupan keluarganya. Terlebih suaminya, biarlah boleh memiliki spirit takut akan Tuhan dalam setiap kehidupannya. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan selalu Roh Kudus menjaga setiap kehidupan suami daripada Ibu Gyokchun di dalam nama Yesus Tuhan. Sehingga dia boleh menjadi suami yang takut akan Tuhan. Suami yang terus Tuhan berjalan di dalam kebenaran-Mu setiap hari. Suami yang terus Tuhan berjalan di dalam kekudusan-Mu setiap waktu, setiap hari. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, berkati Tuhan anak-Mu Tuhan Yesus juga Tuhan yang rindu didoakan pada kesempatan pagi hari ini. Buat Pak Budi Tesko ya Tuhan yang berada di Makassar. Bapak, kalau tensinya naik Tuhan pada kesempatan hari ini, kami berdoa Tuhan, jamah kehidupan Pak Budi Tesko ya Tuhan. Sehingga Tuhan tubuhnya Tuhan jamah di dalam nama Yesus Tuhan. Sehingga pagi hari ini Engkau berikan pemulihan yang sempurna buat Pak Budi Tesko dalam nama Yesus. Biar oleh bilur-bilur darah Yesus Kristus Engkau memulihkan, Engkau menyembuhkan dengan sempurna Pak Budi Tesko in the name of Jesus. Sehingga tubuhnya boleh pulih bagi kemuliaan sorga. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Berkati Tuhan Yesus Ibu Aniwon juga Tuhan. Tuhan untuk keluarganya Tuhan berkati. Tuhan biarlah mereka yang masih di luar Yesus, keluarga besar daripada Bu Aniwon Tuhan, dia boleh datang atau mereka boleh datang kepada Tuhan. Jadikan Bu Ani boleh menjadi saksi di tengah-tengah keluarga besarnya. Tuhan berkati, mampukan Bu Ani untuk menjadi berkat. Kami berdoa, biarlah Tuhan Yesus pintu Injil boleh dibukakan bagi setiap kehidupan keluarga besar Bu Ani di dalam nama Yesus Tuhan. Dan aku berdoa di dalam nama Yesus, jamah hati mereka, jamah hati keluarga besar Bu Ani, sehingga Tuhan keluarga besarnya satu ketika kami percaya boleh datang kepada Yesus Kristus, mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan sorga. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Berkati juga anak-anak-Mu Tuhan yang pagi hari ini boleh hadir di channel ini Bapa. Berkati Tuhan setiap kehidupan kami semua. Tuhan, Kau rahmati, Kau melihat setiap hati, Kau merahmati setiap kerinduan kami. Berkati Ibu Acan Lim Tuhan, untuk Tuhan anak cucu mantunya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah dalam setiap kehidupan keluarga besar Bu Acan Lim Tuhan, Tuhan Engkau memproteksi sempurna dalam kehidupan keluarga besarnya. Anak-anaknya diberkati, cucu-cucunya diberkati oleh karena Tuhan. Bahkan setiap usaha maupun pekerjaan mereka boleh diberkati. Tuhan rahmati di dalam nama Yesus Tuhan. Aku berdoa pagi hari ini, kuasa dari tempat yang maha tinggi melindungi kehidupan Tuhan keluarga Ibu Acan Lim juga di dalam nama Yesus. Sehingga Tuhan Yesus keluarga besarnya boleh terus terpelihara, boleh terus Tuhan Yesus datang kepadamu dengan sungguh-sungguh. Dan Tuhan rahmati keluarga besar Ibu Acan Lin di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Tutup bungkus keluarga ini bagi kemuliaan sorga. Bapak berkati Ibu Ning Tuhan. Berkati juga untuk Brian Tuhan. Biar Engkau memberkati, menjaga setiap kehidupan Brian ini Tuhan. Jaga imannya Tuhan. Oh Tuhan, kami berdoa, tutup bungkus anak ini Tuhan bagi kemuliaan sorga. Jauhkan setiap godaan-godaan, baik dalam setiap lingkungan, baik dalam setiap pergaulan, maupun kuasa-kuasa kegelapan. Kami tolak di dalam nama Yesus yang membawa dia jauh daripada Tuhan. Kami tolak dalam nama Yesus. Tuhan rahmati Brian Tuhan, anak daripada Ibu Ning ini Tuhan. Sehingga Brian boleh terus memiliki iman dan setia sampai pada akhirnya di dalam setiap kehidupannya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Bapa, berkatilah setiap kami semua. Berkatilah Tuhan setiap kehidupan keluarga-keluarga kami. Bawalah setiap hati kami mendekat kepadamu. Tuhan, hamba berdoa Tuhan,
buat setiap kami semua pada kesempatan hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan hari ini kami rindu menjadikan hari di mana kami boleh mengalami Tuhan hari yang berkemenangan. Day of breakthrough ya Tuhan Yesus. Hari di mana kami boleh mengalami Tuhan mujizat. Hari di mana kami boleh mengalami Tuhan Yesus kemenangan-kemenangan yang berasal daripada Tuhan. Bapa, aku berdoa pada kesempatan pagi hari ini. Kami menghadap tahta kasih karunia-Mu. Kami sadar bahwa perjuangan kami bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami mematahkan setiap belenggu yang mencoba mengikat setiap pikiran, yang mengikat setiap pikiran kami di dalam nama Yesus Tuhan. Oh Tuhan, kami patahkan dalam nama Yesus. Biarlah pikiran-pikiran sorga boleh terus menyertai setiap kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Kesehatan-kesehatan kami Tuhan jagai, Tuhan berkati. Kalau ada yang sakit, aku berdoa Tuhan, biarlah Tuhan kuasa dari tempat yang maha tinggi memulihkan setiap saudara-saudari kami yang sedang mengalami sakit pagi hari ini. Biarlah oleh bilur-bilur darah Yesus Kristus Engkau memulihkan, Engkau menyembuhkan setiap kami yang sedang mengalami sakit pada kesempatan pagi hari ini. Bapa, kami berdoa, pulihkan, sentuh setiap area-area tubuh kami yang sedang sakit pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Tuhan, pulihkan. Tuhan menjamah dari area kepala sampai area kaki, organ-organ tubuh yang terdalam yang sedang sakit Tuhan. Setiap Tuhan Yesus urat-urat, otot-otot Tuhan yang sedang sakit, pulihkanlah. Setiap organ-organ terdalam kami yang sedang sakit, pulihkanlah. In the name of Jesus, dalam nama Yesus Tuhan, pagi hari ini kuasa kesembuhan mengalir bagi setiap jiwa yang tulus, bagi setiap jiwa yang mengasihi Yesus Kristus. Kesembuhan boleh terjadi dalam setiap kehidupan kami semua. Tuhan, proteksi setiap hidup kami dengan kesehatan yang sempurna yang berasal daripada sorga. Tuhan, kalau hari-hari ini kami mengalami mungkin Tuhan Yesus keuangan Tuhan yang bergumul Tuhan dalam setiap kehidupan kami, keuangan yang terbatas, Bapa, kami juga berdoa, berkatilah kehidupan ekonomi keuangan kami semua, sehingga Tuhan terjadi breakthrough dalam setiap kehidupan keluarga-keluarga kami. Berkatilah pekerjaan kami, berkati, bukakan setiap jalan-jalan berkat-Mu dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami berdoa, biarlah berkat daripada sorga, berkat rohani jasmani Tuhan mengalir bagi setiap anak-anak-Mu yang membutuhkan di dalam setiap hidup mereka. Sehingga Tuhan, keuangan mereka boleh Tuhan pulihkan, kehidupan ekonomi mereka boleh pulihkan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menolak setiap intimidasi, setiap musuh kami tolak di dalam nama Yesus. Kami membatalkan setiap rencana-rencana si jahat yang dirancangkan terhadap masa depan kehidupan kami maupun keluarga-keluarga kami. Kami membatalkan in the name of Jesus. Darah Yesus Kristus membentengi setiap rumah tangga yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Darah Yesus Kristus membentengi setiap keluarga-keluarga yang mengasihi-Mu Tuhan. Oh Tuhan, pagi hari ini biarlah perlindungan sorga sempurna bagi setiap kami semua yang datang lewat channel Pastor Ndeso ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau melihat setiap nama, Engkau melihat Tuhan Yesus setiap akun pada kesempatan pagi hari ini. Engkau tahu setiap air mata di balik setiap kehidupan kami semua, bahkan di balik setiap ketikan-ketikan kami. Aku berdoa, bukakanlah pintu-pintu surga, bukakanlah pintu-pintu langit, berikan hikmat untuk mengelola setiap berkat Tuhan dalam setiap kehidupan kami semua, sehingga kami tidak sombong, sehingga kami tidak lupa akan setiap kebaikan-kebaikan Tuhan. Kami tidak lupa akan setiap pekerjaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, berkatilah setiap kehidupan keluarga-keluarga kami, pekerjaan-pekerjaan kami semua, bisnis usaha kami diberkati oleh karena Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa Tuhan, ada terobosan demi terobosan dalam setiap kehidupan ekonomi kami. Ada terobosan-terobosan Tuhan dalam setiap kehidupan bisnis usaha kami di dalam nama Yesus Tuhan. Bapa, kami juga berdoa, Tuhan berkati Tuhan setiap keluarga-keluarga kami. Kami hancurkan setiap tembok pemisah. Kembalikan kasih yang mula-mula di tengah-tengah keluarga kami. Hubungan suami istri Tuhan berkati. Tuhan jamah, pulihkan hati suami, pulihkan hati istri,
sehingga mereka boleh bersama-sama kembali dalam satu bahtera rumah tangga, dalam satu keluarga di dalam nama Yesus. Tuhan, pulihkan setiap keluarga-keluarga. Kami hancurkan setiap tembok-tembok pemisah yang dibangun oleh karena keangkuhan hidup, yang dibangun oleh setiap kebodohan kami, yang dibangun oleh kuasa-kuasa yang bukan berasal daripada Tuhan. Kami robohkan itu dalam nama Yesus, dan biarlah terjadi pemulihan atas setiap keluarga-keluarga kami. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami percaya bahwa setiap mereka yang sakit oleh bilur-bilur Yesus Kristus, kami deklarasikan kesembuhan atas setiap penyakit-penyakit kronis maupun setiap beban-beban mental dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan, pulihkan oleh bilur-bilur darah Yesus Kristus, Engkau menyembuhkan. Dan pada kesempatan hari ini kami deklarasikan bahwa pagi hari ini Tuhan adalah pagi pembebasan bagi setiap kami, hari pembebasan bagi setiap kami semua. Setiap pintu yang tertutup Tuhan selama bertahun-tahun terbuka di dalam nama Yesus. Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, kami tidak lagi berjalan di dalam kekalahan, kami tidak lagi berjalan di dalam kegelapan, tetapi di dalam kemenangan yang telah Engkau sediakan bagi setiap kehidupan kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur pada kesempatan pagi hari ini. Biarlah Tuhan, jadilah menurut kehendak-Mu yang sempurna. Roh Kudus, penuhi setiap hati dengan damai, penuhi setiap hati dengan sejahtera-Mu yang melampaui segala akal. Biarlah itu boleh memenuhi hati dan pikiran kami semua di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Terima kasih ya Tuhan. Kami sampaikan doa-doa kami dalam hadirat-Mu. Berkati para pemimpin-pemimpin kami di wilayah kami masing-masing, di kota kami masing-masing, bahkan pemimpin-pemimpin negara kami. Berkatilah ya Tuhan. Tuhan, berikan spirit takut akan Tuhan di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara kami. Entah itu Indonesia, entah itu Malaysia, atau dimanapun kami berada, Singapura. Tuhan berkati sehingga setiap para pemimpin-pemimpin kami, mereka Tuhan berikan hikmat, mereka berikan spirit takut akan Tuhan. Jauhkan godaan untuk korupsi, jauhkan Tuhan Yesus spirit Tuhan untuk mencelakai, mencederai Tuhan Yesus. Oh Tuhan, kami berdoa, berikan hikmat mengalir bagi setiap para pemimpin-pemimpin kami, sehingga kasih daripada sorga, hikmat daripada sorga, spirit takut akan Allah ada di dalam setiap hati mereka. In the name of Jesus, baik yang ada di Indonesia, baik yang ada di Malaysia, di Singapura, di Taiwan, dimanapun kami mengikuti acara ini, kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur kepadamu, kami bersyukur buat setiap kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sebentar, izinkanlah kami untuk merenungkan kembali kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di bawah kuasa salib Tuhan, sehingga nama Yesus Kristus yang terus dipermuliakan dalam setiap kehidupan kami semua. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur. Terpuji-pujilah nama Yesus dari kekal sampai kepada kekal. Dan setiap firman yang ditabur, biarlah boleh jatuh di tanah hati kami yang baik, bertumbuh, berbuah 30 bahkan 60 100 kali lipat dalam hidup kami semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah nama Yesus Kristus dari kekal sampai kepada kekal. Setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Saudara yang terberkati, saudara jangan lupa bisa tulis di dalam kolom komentar, terberkati setiap pagi atau terberkati setiap hari lewat refresh dan reset. Ya Bapak Ibu Saudari, lalu saudara sebutkan kota dari mana saudara hadir. Terberkati lewat refresh dan reset, misalkan dari Depok, misalkan gitu Bapak Ibu Saudari ya. Saudara bisa tulis seperti itu, terberkati setiap hari lewat program refresh dan reset Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah atau Kalimantan ya. God bless you ya Pangkalan Bun, God bless you Ibu Rosalina Palindungan, Bu Gyokchun. Tuhan memberkati juga selalu dalam setiap kehidupannya ya. Teman-teman semua yang terberkati, Bu Eni dari Jepara terberkati setiap pagi lewat refresh dan reset. Bu Yeye dari NTT juga terberkati setiap hari. Thank you ya teman-teman semua yang sudah menulis. Bu Aplonia Mercy, apa kabar? Terberkati setiap hari dari Kupang NTT. Dari Semarang, God bless you ya teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Bu Sinta Manik,
terberkati setiap hari lewat refresh dan reset Tangerang Selatan. Lalu kemudian Bu Acan Lim terberkati dari Kapuk, Jakarta Barat. God bless you ya teman-teman semua yang sudah menulis, thank you. Pak Ponco yang selalu setia hadir, God bless you juga. Tuhan berkati dari Nganjuk, Jawa Timur, thank you ya Pak Ponco. Biar sehat selalu. Dari Bogor juga Bu Shena, God bless you, Tuhan memberkati. Ya Bu Aplonia Mercy, Bu Nuyanti dari Kebumen, Jawa Tengah, God bless you, thank you ya yang sudah menulis di dalam kolom komentar. Jangan lupa saudara kalau terberkati, saudara jangan ragu untuk saudara tap-tap layar, saudara share channel ini, atau saudara berbagi gift lewat platform masing-masing, baik di TikTok maupun di YouTube. Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan. Terima kasih buat kalian yang sudah menulis. Ya Bapak Ibu Saudari, terberkati setiap hari lewat Pastor Deso. Bu Ani Aniwon, thank you ya dari Jawa Tengah. Haleluya yang sudah berdomisili di Jakarta. Tuhan memberkati selalu dalam setiap kehidupannya. Ya teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan, tetaplah setia kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan yang terus merahmati setiap hati dan jiwa kita semua. Thank you ya buat teman-teman semua. Jangan lupa absen di kiri atas. Kalau di TikTok kalian bisa absen tuh ya. Di tombol love itu teman-teman semua. Di tombol atas kiri atas kalian bisa absen di sana. Ya haleluya. Thank you buat kalian semua yang sudah menulis. Sekali lagi dari Sarawak, God bless you ya. Teman-teman semua juga dari Malaysia, Tuhan memberkati. Dari Singapura, Tuhan memberkati. Nenek Noel, God bless you selalu dalam setiap kehidupan kalian semua. Dimanapun kalian berada. Saudara, izinkanlah saya membagikan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Sampai kita tap-tap layar, jangan lupa ya, saudara bisa repost, saudara bisa share, saudara bisa buat di status saudara, di grup FB, di grup WA, atau dimanapun saudara bisa japri kepada teman-teman, ke keluarga besar, ya di grup-grup kita masing-masing tentunya untuk mengingatkan mereka, untuk mengikuti kehidupan Tuhan Yesus lewat channel Pastor Deso. Ya teman-teman semua, Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, hari ini saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan dalam setiap hidup kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dimanapun kalian berada, atau teman-teman, coba kita bayangkan rutinitas kita setiap hari dalam hidup kita semua. Mungkin kita bangun lebih pagi dari suami, ya suami bisa bangun juga pagi-pagi karena pekerjaan. Kita bangun lebih pagi dari suami kita kalau kita seorang istri, ya dari anak-anak kita memikirkan menu sarapan. Kita memikirkan bekal sekolah mereka, belum lagi setrikaan yang menumpuk dalam kehidupan kita. Atau mungkin rapat di kantor yang menanti setiap kehidupan kita semua. Saudara, di tengah-tengah kesibukan itu, kita sempatkan diri, ya duduk di bangku dalam setiap kehidupan kita semua, di rumah kita masing-masing. Hati kita rindu tenang, hati kita rindu dekat dengan Tuhan, tetapi kadang pikiran kita masih melayang-layang. Ya, pikiran kita masih melayang-layang, mungkin kepada hutang yang belum terbayar, mungkin kepada perkataan-perkataan pedas setiap tetangga maupun keluarga-keluarga kita kemarin-kemarin. Atau mungkin ada kekecewaan karena anak kita belum juga berubah, istri kita belum berubah, atau suami kita belum berubah dalam setiap kehidupan mereka. Ada satu pertanyaan yang sering mengusik hati kita mungkin, dan mungkin juga hati kita semua dalam setiap hidup saudara dan saya. Tuhan, di tengah-tengah semua hiruk pikuk dan tekanan kehidupan ini, bagaimana caranya aku bisa tetap kuat? Bagaimana caranya aku supaya bisa tetap kuat? Dan lebih daripada itu, bagaimana cara aku bisa tetap bersikap baik, manis, dan tetap bisa mengasihi ketika kurasakan adalah letih dan pahit di dalam setiap kehidupanku. Saudara, jawabannya ada dalam panggilan yang indah yang Tuhan berikan untuk kita hari ini. Untuk saudara dan saya bertumbuh dalam iman dan bersinar dalam kasih. Ini bukan beban, tetapi ini kekuatan. Ini bukan teori, tetapi ini jalan keluar bagi setiap kehidupan kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, menurut kalian, manakah yang lebih melelahkan secara emosi? Menyelesaikan rumah tangga atau menyelesaikan masalah rumah tangga yang itu-itu saja? Atau kita tersenyum dan melayani orang lain seolah-olah tidak ada masalah? Menurut Bapak, Ibu, saudara-saudari dikasih oleh Tuhan, mana yang lebih melelahkan? Yang pertama atau yang kedua? Menyelesaikan masalah rumah tangga yang itu-itu saja? Atau kita
tersenyum dan melayani orang-orang lain dalam setiap kehidupan kita semua, seolah-olah tidak ada masalah. Saudara mau pilih yang pertama atau pilih yang kedua yang lebih melelahkan secara emosi? Ya, haleluya. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, seringkali kita merasa seperti superwoman mungkin bagi yang wanita atau superman bagi yang pria secara rohani. Kita khawatir, tetapi kita bilang Tuhan pasti menolong. Kita marah, tapi kita paksakan senyum di dalam setiap ibadah-ibadah kita. Kita lelah, tetapi kita tetap datang dalam persekutuan. Ya itu tidak salah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, itu usaha kita dalam setiap hidup saudara dan saya. Tetapi Tuhan tidak mau kita hanya sekedar bertahan hidup secara rohani. Tuhan mau kita terus bertumbuh, berprogres dalam setiap kehidupan kita semua. Dan tanda orang bertumbuh bukan hanya soal pintar berdoa atau hafal ayat di dalam setiap hidup mereka, tetapi soal bagaimana hidupnya menjadi terang. Amin. Bagaimana hidupnya menjadi berkat. Saudara yang terkasih, bagaimana setiap kasihnya terus meresap bagi kehidupan orang lain di sekitarnya. Mari kita belajar menjadi seorang pria maupun wanita yang kuat di dalam setiap hidup kita masing-masing, agar kita bisa bersinar dalam setiap hidup saudara dimanapun kalian berada. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, saya mau mengajak setiap kehidupan kita semua untuk dengar baik-baik setiap kebenaran ini dalam setiap hidup saudara. Saudara sedang diajak untuk bertumbuh dalam iman, ya. Saudara sedang diajak untuk bertumbuh dalam iman dan bersinar tentunya di dalam kasih dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita hidup di zaman yang dimana banyak hal dikejar secara instan. Kita ingin cepat kaya, kita ingin cepat terkenal, ya, kita ingin cepat sukses dalam kehidupan kita. Namun kehidupan rohani sekali lagi tidak dirancang, tidak pernah dirancang Tuhan sebagai sesuatu yang instan. Ini ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Saudara, kehidupan rohani itu membutuhkan fondasi yang dalam. Ibarat cahaya yang terang yang selalu membutuhkan sumber energi yang terus menyala di dalam setiap kehidupannya. Hari ini kita akan belajar tentang dua sisi mata uang kehidupan Kristen yang tidak terpisahkan. Yang pertama, di sisi yang pertama, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, adalah bertumbuh dalam iman. Dan sisi yang kedua adalah bersinar di dalam kasih. Saudara, kita tidak bisa bersinar terang di dalam kehidupan kita jika kita tidak bertumbuh dengan akar yang kuat. Tidak mungkin kita bisa bersinar bagi orang-orang di sekitar kita semua kalau kita tidak bertumbuh dengan akar yang kuat. Dan kita tidak mungkin bertumbuh hanya untuk diri sendiri, melainkan kita juga saudari bertumbuh untuk menjadi berkat dalam setiap hidup kita semua. Pertumbuhan iman tentunya adalah akar yang tidak terlihat. Ya, kalau saudara mau bertumbuh dalam setiap kehidupan imanmu, saudara perhatikanlah akar yang tidak terlihat itu, yang tentunya akan menghasilkan buah kasih yang nyata bagi dunia ini. Mari kita lihat bagaimana firman Tuhan mengajarkan kita untuk membangun akar yang kokoh dan kemudian memancarkan cahaya kasih itu ke dalam kehidupan orang-orang di sekitar kita semua. Yang pertama, Bapak Ibu Saudari, yang perlu kita perhatikan ya dalam setiap kehidupan kita semua, ya, agar hidupmu dan hidupku membangun akar yang kokoh ini dan kemudian memancarkan cahaya. Saudara yang terkasih, yang pertama saya mau mengajak kita semua untuk berakar ke bawah. Berakar itu ke bawah supaya saudara bertumbuh. Perhatikanlah akar ke bawah itu, sehingga saudara dan saya memiliki iman yang kokoh di tengah-tengah badai. Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7 dikatakan demikian: kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, kata berakar di sini
itu menggunakan metafora pohon. Ya Bapak Ibu Saudari, kalau ada digunakan kata akar berarti itu penggambaran dari sebuah pohon. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Akar itu tidak terlihat. Saudara, kalau kita melihat pohon, pasti kita jarang melihat akarnya sampai keluar. Pasti akarnya itu di dalam. Akar itu tidak terlihat bahkan. Tetapi walaupun tidak terlihat, akar itu fungsinya vital dalam setiap hidup kita semua. Akar itu akan mencari sumber air, dia akan mencengkram sampai kedalaman tanah, dan dia memberikan tentunya stabilitas dalam setiap kehidupan tanah tersebut agar tidak longsor, Bapak Ibu Saudari. Ya, kalau akar itu kuat, makanya dibilang pohon itu jangan ditebang-tebang. Ya Saudari yang dikasih oleh Tuhan, alam ini akan bergerak sesuai dengan setiap kehidupannya. Untuk menstabilkan kehidupan manusia tentunya. Mendukung kehidupan manusia. Bukan supaya manusia, Saudari yang dikasih oleh Tuhan, menebang pohon sembarangan. Ya, lalu kemudian menjadikan tempat yang lain dan lain sebagainya. Dan itu akhirnya akan menimbulkan celaka bagi setiap kehidupan manusia. Ya, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Saudara, jadi akar itu fungsinya vital. Dia akan mencari sumber air. Dia akan mencengkram tanah dan memberikan stabilitas. Dan bagi kita orang-orang percaya, pertumbuhan iman bukan soal aktivitas lahiriah semata. Pertumbuhan iman adalah soal kedalaman. Kedalaman hubungan saudara dengan Yesus Kristus setiap hari. Amin, saudari. Ada intimasi. Ada kedalaman hubungan saudara setiap hari dengan Kristus. Saudara, kita dipanggil untuk hidup di dalam Dia. Ya, saudara. Jadi saya mau mengajak kita semua, sama seperti ranting yang melekat kepada pokok anggur. Demikian kehidupan kita semua. Saudara, mari kita memiliki kedalaman dari setiap hubungan pribadi-pribadi kita dengan Yesus Kristus Tuhan kita setiap hari. Makanya dalam setiap channel Pastor Deso, saudara, selain khotbah, saya selalu setiap sebelum menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak setiap kehidupan kita menyembah. Mengarahkan hati, pikiran saudara kepada Tuhan. Ya, saudari yang dikasih oleh Tuhan, daripada saudara dan saya hanya terus mendengar, tetapi saudara tidak meresapkan dalam setiap hati dan pikiran. Makanya di channel ini ngikutin dari awal, pertengahan sampai akhir. Jangan hanya di tengah-tengah, jangan sampai di akhir saudara mengikuti channel ini. Tetapi dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Ikutilah Bapak Ibu Saudari. Ya, setiap jam 7:30 mungkin saudara sudah mandi. Mungkin saudara sudah memberikan waktu saudara, sudah persiapan prepare untuk menantikan Tuhan di dalam hadiratnya. Mungkin saudara bisa menggunakan televisi, atau saudara mungkin ada di ruang-ruang pribadimu, ruang-ruang privasimu, dimanapun kalian berada. Saudara, Mazmur pasal yang pertama ayat 2-3 dikatakan demikian. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara yang terkasih, sumber pertumbuhan kita sebagai anak-anak Tuhan itu adalah firman Tuhan yang direnungkan. Ingat baik-baik bahwa sumber pertumbuhan kehidupan iman kita itu adalah firman Tuhan yang saudara renungkan, yang saudara kunyah, yang saudara mengerti. Sama seperti sapi ya, kalau sapi makan itu saudari, dia mengunyah, lalu kemudian dimasukkan ke dalam perut, lalu kemudian dikeluarkan lagi, dikunyah terus. Ya saudari dikasih oleh Tuhan. Nah, sama dalam setiap kehidupan kita semua. Sumber pertumbuhan spiritual kita semua adalah firman Tuhan yang saudara dan saya renungkan. Bagaimana saudara mau bertumbuh tetapi tidak pernah merenungkan firman Tuhan? Firman Tuhan itu sebagai aliran-aliran air, Bapak Ibu Saudari. Itu adalah simbol daripada Roh Kudus dan tentunya kebenaran firman Tuhan. Aliran air di dalam setiap kehidupan kita semua. Karena di sana dikatakan, ya tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Aliran air ini saudara simbol daripada Roh Kudus dan tentunya kebenaran firman Tuhan. Dan saudara perlu merenungkan hal itu dalam setiap hidup saudara. Saudara, pria-pria maupun wanita-wanita atau setiap pribadi-pribadi
yang terus berakar. Dia akan tetap hijau. Dia akan tetap berbuah di dalam setiap kehidupannya. Bahkan di saat-saat musim kemarau. Bahkan di saat-saat saudara dan saya mengalami masalah sekalipun. Karena sumber daya kehidupannya atau sumber kehidupannya bukan dari situasi. Amin. Bukan karena situasi, tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, sumber kehidupan kita adalah Tuhan. Bukan situasi-situasi kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu, kalau kita belajar dari Ruth, Ruth itu adalah contoh wanita yang memutuskan untuk berakar di tempat yang baru. Dia tidak hanya ikut mertuanya Naomi pada saat itu, tetapi dia berkomitmen. Dia katakan, bangsamu lah bangsaku, Allahmu lah Allahku, kata Ruth kepada Naomi. Saudara, keputusan Ruth ya di dalam setiap kehidupan imannya untuk melekat kepada Allah Israel itu membuatnya bertumbuh. Bahkan saudari namanya tercatat dalam silsilah Yesus Kristus sebagai nenek moyang. Ya Bapak Ibu saudari yang dikasih oleh Tuhan. Jadi keputusan iman daripada Ruth untuk melekat kepada Allah Israel akhirnya membuat dia terpelihara, membuat dia mendapatkan suami pada saat itu saudari yang dikasih oleh Tuhan, yaitu Boaz dalam setiap kehidupannya. Dan dia menjadi istri yang berbahagia pada saat itu dalam setiap kehidupannya. Saudara, inilah contoh daripada Ruth, wanita yang memutuskan untuk berakar di tempat yang baru dan dia memilih Tuhan, ya, dia memilih Allah Israel pada saat itu sebagai Allahnya. Inilah keputusan imannya untuk terus melekat. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, maka dalam bagian yang pertama ini saudara diingat. Saudara diingatkan maksud saya. Saudara, ayo kita berakar ke bawah untuk kita bertumbuh semakin kokoh dalam perjalanan iman kita semua. Jangan lupakan akarnya. Maka pemaknaan yang pertama yang bisa kita ambil, iman itu bukan sekedar perasaan. Iman itu bukan sekedar perasaan, tetapi sebuah keputusan. Amin Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Iman itu adalah sebuah keputusan, bukan didasarkan sama perasaan. Bertumbuh dalam iman itu berarti setiap hari saudara memutuskan untuk percaya kepada firman Tuhan, untuk percaya kepada janji Tuhan, meskipun keadaan berkata sebaliknya. Mungkin belum berubah dalam setiap hidup kita semua. Tetapi sekali lagi iman itu bukan perasaan, tetapi sebuah keputusan dalam setiap hidup saudara dan saya. Bahwa setiap hari kita memutuskan untuk percaya kepada Tuhan yang memegang hari ini, yang memegang hari esok dalam setiap hidup kita semua. Lalu kemudian pemaknaan yang kedua yang saudara juga bisa ambil pada bagian yang pertama ini. Saudara, kedalaman itu menentukan ketahanan kehidupan kita semua. Kedalaman dalam setiap kehidupan kita semua itu menentukan ketahanan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu saudari yang terkasih, kehidupan kita yang berakar kuat itu tidak akan mudah goyah oleh gosip, oleh masalah-masalah keluarga, oleh tekanan-tekanan ekonomi. Karena sumber kekuatan kita adalah Kristus. Kita gak pusing ya, walaupun kadang si iblis ganggu setiap hati dan pikiran kita. Lihat tuh temenmu udah punya ini, lihat tuh dia udah nikah, lihat tuh dia udah punya rumah, lihat tuh dia udah punya pekerjaan yang baik, lihat tuh dia udah begini, kamu masih begitu-gitu saja. Kamu ini ya. Akhirnya saudara-saudara yang tidak kuat imannya, saudara depresi ya Bapak Ibu saudari, karena hidupmu membandingkan dirimu dengan kehidupan orang lain. Saudara, kekuatan kita tidak akan mudah goyah, atau kehidupan kita tidak akan mudah goyah. Karena sumber kekuatan saudara dan saya bukan karena gosip, bukan karena masalah-masalah keluarga, bukan karena tekanan ekonomi atau kehidupan orang lain yang mempengaruhi kehidupan kita semua. Tetapi sumber kekuatan kita adalah Kristus. Makanya saudara dikasih oleh Tuhan, belajarlah terus memiliki kedalaman dalam setiap hidup iman. Bukan hanya casing saudara menjadi orang Kristen. Ya, saya sudah banyak menemukan orang Kristen yang dari kecil Kristen, tetapi ternyata cuman casing. Ya Bapak Ibu saudara, kenapa dibilang casing? Ya jelas, nanti kalau ada pekerjaan yang mengharuskan dia pindah agama atau pindah keyakinan, dia akan mengambil. Ya, karena gajinya lebih besar. Nanti kalau ada pacar saudara dikasih oleh Tuhan yang berbeda keyakinan dalam setiap kehidupannya, karena hanya pacar itu satu-satunya yang menyukai dia, walaupun itu berbeda keyakinan, diterobos juga lampu merah itu.
Ya Bapak Ibu Saudara, saya sudah banyak melihat orang-orang seperti itu dalam setiap kehidupan saya secara pribadi. Ya saudara yang kasih lihat Tuhan, masih diterobos, tidak punya nilai-nilai dalam setiap kehidupan imannya. Saudara, oh pokoknya yang penting cinta Pak Pendeta, Pak Gembala. Kalau sudah cinta apa saja nanti, pokoknya yang penting paling utama adalah cinta katanya. Padahal rumah tangga itu tidak hanya membutuhkan cinta Bapak Ibu Saudari, tapi membutuhkan bahan bakar doa dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, mari kita sama-sama di dalam setiap kehidupan kita semua untuk menjadi pribadi-pribadi yang terus berakar kuat, yang tidak mudah goyah oleh gosip, oleh masalah keluarga maupun tekanan-tekanan ekonomi dalam setiap hidup saudara, ataupun karena kehidupan orang lain. Ya, jangan lupa dalam setiap hidupmu dan hidupku, Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus. Saudara, menurut Bapak Ibu Saudari, kalau ada seorang ibu yang setiap hari mencabut tanamannya untuk melihat apakah akarnya sudah tumbuh panjang, ibu ini mencabut terus, nanti setiap hari dia lihat pagi-pagi ini akarnya sudah kelihatan belum, dia cabut lagi tanamannya. Terus kemudian dia tanam lagi, besoknya begitu, dia cabut lagi, terus kemudian dia tanam lagi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau saudara ada seorang ibu yang seperti itu, menurut saudara tanamannya mati atau bertumbuh Bapak Ibu Saudari? Kalau dia cabut setiap hari, dia melihat akarnya terus setiap hari, menurut saudara bertumbuh atau mati kira-kira tanaman itu? Saudara pasti mati, betul. Pasti di tanamannya mati dalam setiap kehidupannya. Itu sama seperti Bapak Ibu Saudari, kadang kita sebagai seorang pria maupun wanita itu suka mencabut-cabut kehidupan kita dengan terus-menerus mengeluh, membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita khawatir dalam setiap kehidupan kita, Tuhan gimana nanti hidupku, masa depanku, minggu depan, bulan depan. Tuhan kok dia udah punya itu, aku masih gini-gini saja, dan lain sebagainya. Tuhan kok doaku belum Tuhan jawab, Tuhan kok masalahku belum selesai. Saudara, kita terlalu sering mencabut iman kita untuk diperiksa, alih-alih membiarkannya tenang berakar di dalam Kristus. Saudara, biarkanlah iman kita tumbuh dalam diam, tetapi kokoh di dalam setiap badai kehidupan saudara. Ya, biarkan iman kita terus bertumbuh dalam diam. Saudara percaya dalam diamnya saudara, ya, menghadapi setiap situasi-situasi masalah kehidupanmu, tetapi saudara tahu ada ketenangan, keteduhan yang Tuhan berikan. Ketika ada badai kehidupan, saudara tetap kokoh, karena saudara dalam diam saudara, saudara terus mencari Tuhan sungguh-sungguh. Amin. Seperti akar tadi, dalam diamnya, walaupun tidak dilihat oleh manusia, ya, walaupun tidak dilihat oleh kehidupan luarnya, tetapi akar itu terus berprogres, terus mencari sumber air. Saudara juga sama, dalam diamnya kita mencari sumber kehidupan kita semua di dalam hadirat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu Saudari, mari bangunlah saat teduh yang konsisten, bukan sekedar rutinitas dalam kehidupanmu. Saudara, bukan sekedar rutinitas, tetapi quality time dengan Tuhan dalam setiap hidup saudara. Kita belajar merenungkan firman-Nya seperti Maria yang duduk diam di kaki Yesus. Ingat baik-baik, saudara, kita rindu saat teduh. Bangunlah pagi-pagi, 4:30 pagi, ya, jam 5 pagi untuk berdoa secara pribadi. Ya, saudara bisa berdoa secara pribadi, atau saudara bisa nonton channel YouTube Pastor Deso atau TikTok Pastor Deso setiap pagi 7:30. Ya, kalau saudara butuh mentor, ya, butuh tempat berlatih atau latihan dalam setiap hidup saudara, ya, makanya follow Pastor Deso di TikTok maupun di YouTube. Ya, ketika nanti saya live setiap pagi 7:30 itu di notif di handphone kita masing-masing. Atau saudara sudah reminder di dalam alarm. Pokoknya setiap 7:30 saya rindu untuk datang kepada Tuhan lewat channel Pastor Deso. Saudara, walaupun nama ini channel Pastor Deso, Bapak Ibu Saudari, walaupun channel ini sederhana, hanya menampilkan wajah dan seperti ini setiap harinya, tetapi Bapak Ibu Saudari, kalau saudara rindu, ya, saudara sungguh-sungguh, pasti setiap hari saudara mendapatkan makanan spiritualitas yang berbobot bagi jiwamu. Makanan spiritualitas yang bermakna bagi setiap kehidupan jiwamu. Dan sudah banyak orang-orang Bapak Ibu Saudari yang terberkati lewat channel Pastor Deso. Ya, kalau saudara terberkati jangan lupa tulis di dalam kolom komentar, kenapa sih saudara mengikuti channel Pastor Deso? Ya, Bapak Ibu Saudari, saudara bisa bertulis atau saudara bisa menulis, saya mengikuti channel Pastor Deso karena ini, karena itu, bla bla bla. Saudara bisa testimoni supaya teman-teman semua yang mengikuti channel ini yang baru,
saudara mereka bisa tahu bagaimana ada banyak orang terberkati lewat channel ini. Kalau nanti saya suruh menulis di dalam setiap inbox saya itu pasti banyak. Pastor, terima kasih sudah menjadi berkat setiap hari lewat channel Pastor Deso. Aku diberkati, hidupku diubah, yang tadinya belum bekerja dapat pekerjaan, yang tadinya sakit boleh disembuhkan, yang tadinya mungkin imannya gelap, Bapak Ibu Saudara, dari kehidupannya gelap, boleh terus diterangi di dalam setiap terang kebenaran firman Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara, bahkan ada orang yang tidak ke gereja, tetapi dia ke gereja setiap hari lewat channel Pastor Deso. Dia menyatakan, pastor, saya ini sebenarnya saya sebenarnya tidak pernah ke gereja. Ya, saya mengiring Tuhan Yesus, tetapi dalam diam saya mengikuti channel Pastor Deso setiap hari. Ya Bapak Ibu Saudari, ya, saya tidak tahu itu benar atau salah, tetapi hanya Tuhan yang bisa menilai setiap kehidupan hati kita semua. Mungkin kita akan berpikir, oh itu salah kalau nggak ke gereja. Tetapi kita tidak pernah tahu, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ketika kita datang setiap hari, dalam setiap kehidupan kita, Senin sampai Minggu, kita bergereja secara online. Mungkin Tuhan lebih berkenan dalam setiap hati kita semua. Ya Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, percayalah saudara, baik online offline, baik gereja offline online, itu hanya sarana. Hanya sarana supaya saudara dan saya datang dalam hadirat Tuhan. Supaya saudara dan saya datang untuk menggapai Tuhan dalam setiap hidupmu. Itu hanya sarana. Ya, jadi saudara bisa datang kepada Tuhan baik lewat gereja, baik offline, online, lewat gedung, lewat mimbar gereja, baik offline, online, semua hanya sarana dalam setiap hidup saudara. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kita menghidupi setiap firman Tuhan yang kita dengarkan, yang kita renungkan di dalam setiap hidup kita semua. Maka mari saudara, mari kita latihan hati kita. Bersyukurlah dalam hidup saudara, di tengah-tengah masalah. Bersyukurlah dalam hidupmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, latih hatimu untuk melihat tangan Tuhan dalam setiap situasi. Bukan hanya fokus kepada masalahnya, tetapi latihlah hatinya. Latihlah hati kita semua untuk melihat tangan Tuhan dalam setiap situasi kehidupan kita masing-masing. Makanya kita latihan hati. Kita bersyukur di tengah-tengah masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam setiap hidup kita semua. Bergaulah dengan komunitas imanmu. Terlibatlah dalam persekutuan-persekutuan doa. Jangan tinggalkan, kalau memang saudara terberkati dengan pelayanan gereja offline-mu, saudara datangi persekutuan doa mereka. Datangi kelompok kecil mereka untuk saling menguatkan. Ya, saudara juga bisa menjadikan channel ini sebagai salah satu saluran untuk kita saling menguatkan. Ya, jangan ragu ketika saudara, pastor, jangan lupa doakan kehidupan aku dan keluargaku. Saudara bisa inbox ke TikTok saya, Bapak Ibu Saudari. Nanti di akhir sesi saya akan berikan selalu nomor WA saya untuk saudara dan saya kalau ada pergumulan-pergumulan tertentu dalam setiap hidupmu. Ya, jangan ragu untuk saudara memohon dukungan doa. Ya, kalau saudara ada pergumulan, saudara jangan ragu untuk konseling, mencari pastor atau seorang gembala atau seorang pemimpin yang lebih berohani daripada saudara. Untuk kita semua tujuannya saling menguatkan di dalam setiap kehidupan iman kita semua. Ya, saudara, inilah yang pertama saudara diingatkan supaya berakarlah ke bawah untuk bertumbuh dalam kehidupan imanmu. Yang kedua, saudara yang terkasih di dalam Kristus. Yang kedua saudara diingatkan, tumbuh itu ke atas. Kalau saudara mau berbuah, tumbuh itu selalu ke atas supaya saudara berbuah. Yang tentunya saudara memiliki kasih yang tadi saudara semakin perdalam dalam hadirat Tuhan. Tetapi kasih itu bukan hanya untuk diri saudara sendiri, tetapi kasih itu untuk menjangkau kehidupan orang lain. Matius 5 ayat 14-16 dikatakan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Matius 5 ayat 14-16. Saudara bisa menulis ya Bapak Ibu Saudari seperti itu. Matius 5 ayat 14-16. Saudara bersinar di dalam kasih, itu adalah panggilan untuk terlihat. Kalau poin yang pertama tadi saudara diingatkan untuk untuk berakar, walaupun tidak ada yang melihat, saudara tetap berakar. Ya, saudara tetap membangun hubungan yang mesra, intim, melekat selalu kepada Tuhan Yesus setiap hari. Ya, dalam setiap doa pribadimu, saat teduhmu setiap hari.
Tetapi kalau kita berbicara tentang poin yang kedua, bersinar di dalam kasih ini, saudara, ini berbicara mengenai panggilan untuk terlihat. Panggilan untuk visible dalam setiap hidup saudara. Panggilan supaya terlihat hidupmu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan merancang setiap hidup kita semua supaya saudara bukan hanya menjadi Kristen KTP dalam setiap hidup saudara. Bukan hanya saudara menjadi Kristen KTP. Saudara ada tetapi tidak kelihatan dampaknya. Saudara memiliki kekristenan di dalam KTP-KTP-mu, di dalam identitas-identitasmu, di dalam pasportmu mungkin dalam setiap hidup saudara. Tetapi statusnya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hanya statusnya saja maksud saya. Tetapi dampaknya tidak pernah terlihat. Dampaknya tidak pernah terlihat dalam setiap hidupmu. Makanya kita menjadi orang Kristen, saudara, hanya di situ-situ saja. Karena hanya terlalu fokus mementingkan hidup kita sendiri, keluarga kita sendiri, istri kita sendiri, suami kita sendiri, anak-anak kita sendiri. Saudara, kita ini sebagai orang Kristen diletakkan di atas kaki Dia. Tepat di tengah-tengah keluargamu, tepat di tengah-tengah lingkunganmu, tepat di tengah-tengah pekerjaanmu. Tuhan, saudara, menghadirkan kita semua di lingkungan-lingkungan itu supaya kamu bisa bersinar di dalam setiap kasih-Mu kepada orang-orang di dalam setiap hidup saudara. Mari kita tumbuh ke atas untuk berbuah. Mari Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, dalam setiap hidup saudara. Dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 18 dikatakan demikian. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, ya, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Saudara, firman Tuhan mengatakan demikian. Supaya kita mengasihi bukan hanya dengan perkataan atau dengan lidah. Apalagi hari-hari ini ngeri. Ya Bapak Ibu Saudara, dari orang bisa berkata A tetapi kelakuannya B. Orang berkata B tetapi kelakuannya C. Ngeri Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, saya berpikir apakah mereka tidak ada Roh Kudus di dalam hati mereka yang mengingatkan mereka. Ya, mereka bilang jangan narkoba tetapi mereka sendiri narkoba. Ya, mereka bilang hidup kudus tetapi mereka sendiri tidak kudus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, makanya jangan terjebak hari-hari ini dalam setiap hidupmu. Banyak mimbar-mimbar gereja yang palsu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan sebagai anak-anak Tuhan, saudara harus memiliki Roh Kudus, sehingga Roh Kudus itu mengingatkan saudara kepada siapa saudara harus mendengar setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Tidak semua Bapak Ibu Saudara, saya percaya tidak semua menjadi dealer resminya Tuhan. Tidak semua Bapak Ibu Saudara, walaupun gelar statusnya pendeta. Ya Bapak Ibu Saudari, ini maaf saya harus mengatakan demikian. Tetapi saudara, ini mengingatkan kita semua. Bapak Ibu, mari kita mengasihi bukan hanya dengan perkataan atau dengan lidah saja, tetapi juga dengan perbuatan dalam kebenaran. Perbuatan dalam apa? Nilai-nilai kebenaran, jangan lupa. Saudara-saudari yang terkasih, kasih sejati itu bersifat praktis. Bukan hanya ucapan manis. Saya doakan ya Bu, Ibu belajar hidup kudus. Kamu hidup kudus, tetapi kamu sendiri gak kudus yang ngomong. Ya, saudara yang terkasih di dalam Kristus, kasih itu adalah tindakan nyata. Bersinar berarti saudara menjadi solusi. Bersinar itu saudara berarti menjadi penghibur. Bersinar itu saudara dan saya menjadi tangan Tuhan yang terulur. Walaupun mereka satu ketika melupakan kita. Saudara, saya sudah banyak melakukan setiap pelayanan, ya, melakukan setiap kasih dengan tulus, kebaikan-kebaikan yang terus ditabur dalam setiap kehidupan jemaat-jemaat. Saya sudah hampir 20 tahun melayani pekerjaan Tuhan Bapak Ibu Saudara di dalam gereja. Dari sejak saya muda sampai saya menjadi seorang gembala, sudah hampir 15 tahun mungkin saya menjadi seorang gembala. Ya Bapak Ibu Saudara di dalam kehidupan pelayanan offline kami. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika kebaikan-kebaikan yang sudah kita tabur, saudara, mereka tidak mengingat, mereka melupakan dan lain sebagainya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi tetap kita percaya bahwa setiap apa yang sudah kita tabur tidak pernah sia-sia. Tetap menabur kebaikan walaupun dilupakan. Tetap menabur kebaikan walaupun saudara disakiti. Tetap menabur kebaikan walaupun saudara dijahati. Amin Bapak Ibu Saudari. Ya, karena kita tahu ada mata Tuhan melihat. Ada lagu sekolah minggu kan, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Betul Bapak Ibu Saudari, mata Tuhan melihat.
Saudara, kita tahu ada hukum tabur dan tuai. Makanya kita tidak berani untuk berbuat dosa terus menerus dalam setiap kehidupan kita semua. Karena apa yang kita tabur pasti kita tuai. Perhatikan baik-baik, walaupun mata itu walaupun mata manusia tidak tahu saudara apa yang saudara perbuat, tetapi mata Tuhan melihat sampai kedalaman hatimu. Makanya kekristenan itu menjadi berat, Bapak Ibu Saudari. Kenapa? Karena Tuhan ngekernya bukan kehidupan luar. Saudara, kalau YouTube, TikTok itu ya mata netizen hanya memandang kehidupan luar saja. Tetapi mata Tuhan itu, algoritma daripada Tuhan, saudara, itu memandang sampai kedalaman hati. Itu yang ngeri kehidupan kekristenan itu. Makanya kita harus sungguh-sungguh. Amin. Makanya kita harus kudus dalam setiap kehidupan kita semua. Makanya kita harus bertanggung jawab sambil memandang nanti kehidupan di sorga bersama dengan Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari saudara yang terkasih, kita belajar dari Tabita. Saya senang dengan namanya Tabita ini. Dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 36. Saudara, Tabita itu banyak berbuat baik. Dia banyak memberi sedekah. Saudara, ketika dia meninggal, banyak juga janda-janda sambil datang menangis ya di dalam kuburnya itu. Ini menunjukkan semua baju yang dibuat oleh Tabita. Saudara, mungkin Tabita pada saat itu tidak berkhotbah di depan umum dalam setiap kehidupannya. Dia bukan menjadi pendeta penginjil yang terkenal pada masanya. Ya seperti mungkin Petrus, ya Paulus, saudara yang kasih oleh Tuhan. Tetapi perbuatan kasih daripada Tabita itu bersinar begitu terang. Begitu terang. Sehingga seluruh kota pada saat itu yang bernama Yope, kota itu saudari, mengetahui dan banyak orang menjadi percaya lewat setiap kehidupan Tabita. Saudara, mari. Mungkin kita tidak pandai berkhotbah. Mungkin kita tidak cakap untuk menginjil dan lain sebagainya. Tetapi saudari, semua kita pasti bisa berbuat baik, bukan? Amin. Semua kita pasti bisa berbuat baik, bukan? Kepada setiap orang-orang di sekitar kita. Sama seperti Tabita ini, belajarlah saudara di dalam setiap hidup saudara. Maka saudara, pemaknaan yang pertama pada bagian yang kedua, saudara diingatkan dalam setiap hidupmu. Kasih itu bersifat universal. Ya, universal. Kasih itu bahasa universal. Yang setiap orang tahu ketika dia dicintai, dikasihi. Ya Bapak Ibu Saudari, setiap orang apapun agamanya pasti mengerti bahasa kasih ini. Saudari dikasih oleh Tuhan. Hidup kita ini adalah Alkitab yang terbuka. Surat Kristus yang terbuka yang dibaca oleh banyak orang. Itulah hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, makanya mengapa kita daripada saudara banyak berkhotbah, lakukanlah tindakan kasih setiap hari. Inilah bahasa universal. Ya, di dalam setiap hidupmu, apapun agamamu. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Kalau kamu datang di dalam setiap kehidupan saudara di tempat ini, lalu kemudian saudara sudah berkomentar yang aneh-aneh, ya sudah maaf ya ngomong-ngomong kasar, ngomong-ngomong jorok dan lain sebagainya. Saudara, kita saja sudah tidak nyaman dengan kata-kata kasar, kata-kata kotor yang keluar dari mulut seseorang. Kita saja tidak nyaman. Ya, dalam setiap kata-kata mulutmu itu yang keluar, misalkan kalau saudara masuk ke channel orang, lalu kemudian saudara dengan kata-kata kotor, lalu kemudian saudara dengan bahasa-bahasa penghinaan. Kita saja tidak nyaman. Ya, apalagi kalau kita pengen ya saudari mengenal keyakinanmu itu. Ya, mengenal keyakinanmu, kamu saja sudah mengeluarkan kata-kata kotor. Ngapain saya mengenal keyakinanmu? Dari kata-katamu saja sudah kelihatan. Ya Bapak Ibu Saudari, kamu tidak menghidupi nilai-nilai agama dan keyakinanmu dengan sungguh-sungguh. Maka mari kita saling menghormati, saling menghargai dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, kita belajar mengasihi setiap kehidupan orang-orang di sekitar kita semua. Bapak Ibu, kasih itu sekali lagi bahasa universal. Setiap orang bisa merasakan kasih yang saudara berikan kepada setiap mereka. Ya, hati yang tulus, telinga yang rindu mendengar atau mau mendengar setiap kisah masalah orang. Mereka bisa merasakan loh, saat orang lain tidak memiliki waktu dalam setiap hidup mereka. Tetapi saudara bisa memberikan waktu, bisa memberikan telinga, ya bahkan bisa mentraktir mereka untuk makan sekali-sekali. Boleh Bapak Ibu Saudara. Kita ini adalah Alkitab yang terbuka, yang dibaca oleh semua orang. Saudara, pemaknaan yang kedua yang bisa kita ambil, ya lewat bagian yang kedua ini saudara diingatkan untuk tumbuh ke atas supaya saudara berbuah dalam setiap hidupmu. Saudara, pemaknaan yang kedua yang bisa kita ambil adalah bersinar itu bukan tentang sempurna.
Ketika saudara mau menjadi pribadi-pribadi, pria-pria, wanita-wanita yang bersinar, itu bukan tentang menjadi sempurna, tetapi tentang supaya saudara bersinar itu nyata, kelihatan. Saudara, kita semua yang bersinar, bukanlah kita yang tidak pernah salah. Setiap kita yang rindu bersinar dalam setiap kehidupannya, bukanlah setiap pribadi-pribadi yang tidak pernah salah. Mungkin banyak kesalahan kita pada masa lalu kita semua, tetapi kita tetap merendah hati. Kita tetap mau mengaku salah, dan kita tetap mau mengampuni ketika ada orang-orang yang bersalah kepada kita semua. Inilah bersinar, bukan tentang menjadi sempurna, tetapi saudara dikasih oleh Tuhan, sinarmu itu nyata, dapat dirasakan kehangatannya, dilihat oleh orang-orang di sekitarmu. Ya, saudari yang dikasih oleh Tuhan, ya, dalam setiap hidup saudara, belajarlah rendah hati, belajarlah saudara mau mengaku salah ketika saudara salah. Belajarlah saudari cepat mengampuni ketika ada orang-orang yang melukai hidupmu. Jangan taruh disimpan di hati sehingga itu menjadi akar pahit dalam hidup saudara. Kalau sudah menjadi akar pahit, yang rugi bukan orang itu. Yang rugi bukan orang yang saudara tidak mau ampuni itu. Yang rugi adalah kita. Ya Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, yang rugi adalah kita di dalam setiap hidup saudara dan saya. Karena yang sakit kita, ya Bapak Ibu saudari, yang gemes hidup kita sendiri, bahkan bisa menimbulkan kanker dalam hidupmu. Karena hati yang tidak mau mengampuni. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, mari kita belajar ketika di rumah, belajarlah menjadi istri yang baik, ibu yang sabar, ya suami yang sabar juga dalam hidupmu, menghadapi rumah tangga, menghadapi setiap pergumulan-pergumulan hidupmu. Ya, saudara, kalau kalian punya asisten rumah tangga, pembantu, saudara jangan gampang memarahi setiap hidup mereka. Jangan membinatangkan setiap hidup mereka. Karena saudara mempunyai harta dalam hidupmu lebih banyak daripada asisten rumah tanggamu. Ada loh yang kurang ajar ngomongnya saudari. Padahal itu manusia sesamamu. Walaupun mereka tidak banyak materinya, tetapi itu sesamamu manusia. Ya Bapak Ibu saudari, jangan memarahi pembantu saudara dengan kata-kata kotor, kata-kata kasar. Ya, atau saudara memarahi anak-anakmu dengan menghajar dia sampai berdarah. Ya kemarin ada tuh, ya ada seorang asisten rumah tangga di Bandung kalau tidak salah. Ya Bapak Ibu saudari, ketika papa mamanya nggak ada, dia merawat, mungkin ada 2 orang anak kecil, dihajar anaknya Bapak Ibu saudari sampai mimisan, kasih makan mungkin dia gemes, dia nggak sabar gitu ya, dia nggak tahan. Ini asistennya yang aneh kalau Bapak Ibu saudari. Ya anak majikannya dihajar, dipukul sampai berdarah sampai mimisan. Yaitu viral videonya saudara yang kasih lihat Tuhan. Saudara, kita nggak boleh demikian. Bahkan menjadi asisten rumah tangga pun kita bekerja dengan segenap hati kita semua. Amin. Sekalipun tidak ada bos, sekalipun tidak ada yang majikan kita semua Bapak Ibu saudari, tetapi kita bekerja dengan segenap hati kita semua. Saudara-saudari yang terkasih, ayo belajarlah membangun suasana rumah yang penuh dengan damai dalam setiap kehidupanmu, ya keluargamu, ya rumahmu, tempat ya di mana kalian bekerja, tempat usahamu juga. Bangunlah suasana yang penuh dengan damai dalam setiap kehidupan kalian semua. Ya, kalau kamu jadi bos, ketika kamu datang, bukan atmosfer ketakutan yang dirasakan karyawan, tetapi atmosfer kasih. Mereka senang ketemu bosnya, karena bosnya penuh dengan damai sejahtera. Ya, walaupun omsetnya mungkin tidak naik, Bapak Ibu saudari, mungkin menurun sedikit, tetapi bosnya juga bisa memberikan damai di dalam setiap kehidupannya. Saudara, ketika kita di lingkungan, jadilah saudari inisiator kebaikan. Ya, saudara mungkin membantu tetangga saudara yang sakit, atau mungkin sekedar tersenyum menyapa setiap tukang sayur yang ada di rumahmu dengan ramah. Ya saudari, saudara bisa menyapu ya halaman rumah daripada tetanggamu yang mungkin kotor. Saudara sapu halaman dia, nanti dia melihat, kok rumah saya disapuin halamannya. Ya saudara yang dikasih oleh Tuhan, nanti mereka akan merasakan kasih Kristus lewat setiap kehidupan saudara. Saudara di media sosial, gunakan platform media sosial kita untuk menyebar kebaikan dan inspirasi. Channel Pastor Deso itu sudah banyak ya saudara yang dikasih oleh Tuhan. Semua media sosial kayaknya ada, di FB ada, ya di IG ada, pokoknya namanya sama, Pastor Deso. Di Twitter juga ada, di X Bapak Ibu saudari, di Tweet juga ada.
Ya saudara yang kasih lihat Tuhan, YouTube ada, TikTok ada, semua ada Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau live cuma ada 2 platform ini, ya TikTok maupun YouTube. Ya kalau live. Tapi kalau misalkan saudara yang kasih lihat Tuhan, saudara suka main IG, suka main Twitter dan lain sebagainya, saudara juga bisa cari ya channel Pastor Deso. Bisa ikuti, follow, sehingga saudara bisa dikuatkan selalu ketika saudara bermain media sosial. Saudara bisa repost setiap komentar-komentar ataupun quotes-quotes rohani daripada Pastor Deso setiap harinya, ataupun video-video khotbah 1-2 menit yang saya sematkan selalu setiap hari. Saya berusaha untuk membuat khotbah-khotbah 1-2 menit Bapak Ibu Saudara, walaupun itu tidak mudah. Tetapi saya tahu mungkin banyak orang kan hanya senang yang mendengar 1 menit. Kalau dengar khotbah seperti ini 1 jaman Bapak Ibu Saudara mungkin udah bos, apaan ini orang ngomong saja, scroll aja, scroll ya. Tapi mungkin dengan khotbah 1-2 menit Bapak Ibu Saudara, orang-orang itu rindu untuk datang kepada Tuhan. Makanya doakan channel Pastor Deso setiap hari. Doakan supaya saya sehat, Ibu Gembala juga sehat. Dia berusaha untuk live setiap malam. Walaupun hari-hari ini masih sulit waktunya saudari. Ya di channel Upper Room Glory namanya. Ya walaupun nama channelnya berbeda, tapi Upper Room Glory itu nama Ibu Gembala, istri saya. Ya setiap malam dia berusaha jam 9 malam untuk live, untuk doa Bapak Ibu Saudari. Walaupun waktunya agak sulit kalau malam. Tapi kami berusaha ya Bapak Ibu Saudari. Tapi kalau pagi gas terus ya di channel Pastor Yesus setiap pagi ini gas terus. Untuk apa? Supaya banyak orang mendengar berita Injil. Ya saudari, gunakan platform untuk memberitakan kabar baik. Gunakan platform-platform media sosial kita untuk menyebarkan kebaikan. Untuk menginspirasi orang. Bukan untuk menggosipi, ya, untuk berdebat, ya, untuk hal-hal yang negatif. Lihatlah saudara, channel-channel perdebatan. Semua kata-kata yang komentar itu ngomongnya aduh negatif semua. Ya Bapak Ibu Saudara, entah dia orang percaya, entah dia bukan orang percaya. Waduh komentarnya serasa mereka yang paling benar pemilik surga dalam setiap hidup mereka. Ya Bapak Ibu Saudara, ayo jangan berkomentar negatif, jangan ngomongin yang jorok, yang kotor dalam setiap hidup saudara dan saya. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayo saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan baik-baik hal ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita merenungkan sejenak bahwa Tuhan memanggil kita untuk menjadi pribadi yang berakar kuat. Berbuah lebat itu bukan pilihan, tetapi itu panggilan bagi kita semua. Amin. Itu panggilan. Bertumbuhlah dalam iman. Saudara, bertumbuh dalam iman ini sekali lagi adalah urusan pribadi kita dengan Tuhan di ruang rahasia kita semua. Saudara punya ruang rahasia? Kamar saudara jadikan ruang rahasia untuk berdoa. Ya, saudara, ada ruang-ruang privasimu. Ketika saudara dengar headset, pakai headset, saudara sambil bekerja, saudara mungkin sambil macet-macetan, itu ruang rahasia saudara juga dengan Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudari, ayo kita bertumbuh dalam iman. Ini urusan pribadi kita dengan Tuhan di ruang rahasia kita. Saudara, di ruang rahasia kita itulah kita berdoa. Kita merenungkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ini menentukan siapa diri kita ketika tidak ada yang melihat saudara dan saya. Ya, ini menentukan siapa diri kita ketika tidak ada yang melihat. Ya Bapak Ibu Saudari, apa yang kita lakukan ketika tidak ada yang melihat dalam setiap hidupmu? Maka ayo saudara latihan di ruang rahasia itu. Amin Bapak Ibu Saudari. Saudara bersinar di dalam kasih, saudara diingatkan. Tadi bertumbuh dalam iman supaya saudara memiliki akar yang kuat. Saudara, ketika saudara bersinar dalam kasih, itulah dampak yang nyata kepada lingkungan saudara. Itulah dampak yang nyata yang kelihatan dari hubungan yang bersifat personal tadi. Ya di ruang rahasia kita masing-masing. Saudara bersinar di dalam kasih, itulah dampak yang nyata. Ini menentukan bagaimana orang lain melihat Tuhan melalui setiap hidup kita semua. Orang lain itu dapat melihat Yesus Kristus lewat setiap kehidupan saudara yang menampilkan Yesus Kristus ya dalam setiap hidup saudara. Harus jadi orang Kristen seperti itu sehingga saudara selalu memiliki ya semakin serupa dengan gambaran Tuhan kita Yesus Kristus, karena kita ini diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Amin. Artinya saudari, nilai-nilai sifat-sifat Kristus setiap hari saudara harus download. Pastor, sifat Kristus itu apa? Saudara bisa lihat Galatia 5, buah roh itu. Ya, buah roh. Saudara, itulah sifat-sifat nilai Kristus yang perlu saudara download setiap hari.
Setiap hari saudara perlu download kasih, sabaran, penguasaan diri, kelemah lembutan. Bapak Ibu Saudari, download terus dalam setiap hidup, walaupun itu kayaknya sulit. Ya, mungkin kita lagi download sudah sampai 70%, tapi ketika ada orang yang membuat kita marah, kita jadi meledak lagi. Akhirnya downloadnya nggak jadi, Bapak Ibu Saudari. Baru 70% soalnya. Ya terus download lagi, berusaha lagi dari awal sampai nanti bisa download 100% dalam setiap hidup saudara. Saudara, jika kita hanya bertumbuh tetapi tidak pernah bersinar. Kalau saudara hanya berakar, hanya memperhatikan ruang doa saudara secara pribadi, tetapi saudara tidak pernah bersinar, kita seperti pohon yang rindang, tetapi tidak berguna bagi orang yang sedang kepanasan, bagi orang yang sedang membutuhkan kasih Kristus. Hanya saudara berdoa terus di ruang-ruang doa saudara, tanpa saudara melihat banyak orang juga membutuhkan kasih Kristus lewat hidup saudara. Tetapi jika kita hanya bersinar saja dalam hidup saudara dan saya, saudara, tetapi saudara tidak pernah bertumbuh, tidak pernah berakar, itu sama seperti lampu hias yang sebentar lagi padam karena nanti kehabisan baterai. Ibu Saudari, maka saudari mari kita terus berakar dan bersinar dalam hidup kita semua. Jadilah pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan, sehingga dari dalam diri kita mengalir sungai-sungai air kehidupan yang tentunya menyegarkan, yang tentunya menerangi setiap orang-orang yang kita jumpai. Dan itu dimulai dari rumah kita. Saudara, biarlah istrimu, suamimu, anak-anakmu, lingkunganmu, keluarga besarmu, mereka merasakan hangatnya kasih Kristus melalui setiap kehidupan kita semua. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat buat kalian semua dimanapun kalian berada. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur buat firman-Mu. Kami mengucap syukur Engkau sebagai sumber kehidupan dan kasih yang sejati bagi setiap kami. Kami bersyukur untuk setiap pribadi yang Kau kumpulkan di channel Pastor Deso ini Tuhan. Hampir 200 orang bersama-sama di channel ini. Kami mengucap syukur baik di TikTok maupun YouTube. Tuhan, Engkau tahu setiap air mata kami yang mungkin kami sembunyikan di balik senyuman kami semua. Engkau tahu lelahnya jiwa kami yang tidak terucapkan. Tuhan Yesus, kami datang bukan dengan kekuatan kami, tetapi dengan kekosongan kami. Ajari kami terus bertumbuh setiap waktu. Tanamkan akar kami dalam-dalam di tanah kasih-Mu. Dan biarlah firman-Mu menjadi sumber air kami. Sehingga di musim kemarau, hidup kami sekalipun, kami tidak layu dalam setiap hidup kami. Cabutlah setiap akar-akar pahit dalam nama Yesus. Cabutlah setiap akar-akar kekhawatiran, akar-akar kekecewaan yang selama ini membelenggu setiap hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Roh Kudus, nyatakan kembali, nyalakan kembali setiap pelita kami. Jadikan kami kaki dian yang terus bercahaya di tengah-tengah lingkungan kami, di rumah kami. Jadikanlah kami sumber berkat, bukan sumber stres bagi setiap kehidupan orang-orang di rumah kami, di lingkungan kami. Jadikan kami pembawa damai, bukan pembawa gosip Tuhan, atau pembawa pertengkaran. Tuhan, di tengah-tengah dunia yang gelap ini, jadikanlah kami saksi-saksi hidup-Mu, ya Tuhan. Kami tidak mau menjadi Kristen hanya KTP yang hanya indah di luar. Kami mau menjadi pribadi yang berakar di dalam firman. Dan tentunya bersinar di dalam kasih-Mu kepada setiap orang-orang yang membutuhkan kasih Kristus. Biarlah hidup kami menjadi Alkitab yang terbuka, yang dapat dibaca oleh semua orang. Sehingga mereka melihat bukan kami, tetapi Yesus yang ada di dalam kami. Kami serahkan keluarga kami, kami serahkan istri kami, suami kami, anak-anak kami, orang tua kami, pekerjaan kami, masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Jadilah Tuhan atas kehidupan kami semuanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Diberkatilah hidup-Mu, diberkatilah rumah tangga-Mu, keluarga-Mu, suami, istri, anak-Mu diberkati oleh karena Tuhan. Apapun yang Kau kerjakan, biarlah Tuhan buat berhasil. Baik studimu, bisnis usahamu, pekerjaan-Mu diberkati oleh karena Tuhan. Apapun yang Kau kerjakan, Tuhan buat berhasil di dalam nama Yesus Kristus. Dan hidup-Mu selalu menjadi saluran berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Setiap kita yang diberkati dan terus rindu tentunya menjadi saluran berkat Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, selesai sudah ya Bapak Ibu Saudari pemberitaan firman Tuhan lewat channel Pastor Deso. Saudara, terima kasih yang sudah bergabung lewat channel ini. Terima kasih buat tap-tap layarnya.
Terima kasih saudara sudah share channel ini. Terima kasih Bapak Ibu Saudari-saudara yang sudah berbagi lewat gift, lewat super chat, super thanks, lewat platform TikTok maupun platform YouTube. Terima kasih buat kalian yang sudah berbagi. Terima kasih kalian yang sudah share channel ini. Saudara jangan lupa saudara kalau terberkati, saudara bisa tulis di dalam kolom komentar, bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara ya. Bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kalau di TikTok saya bisa tampilkan seperti ini. Ya ini beberapa pengumuman sedikit, ya Bapak Ibu saudari lewat channel Pastor Deso tentunya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, bagi Bapak Ibu saudari yang rindu pelayanan konseling bersama dengan Pastor Deso, ya atau saudara rindu didoakan, saudara itu nomor WA saya, saudara bisa video call, saudara bisa juga tatap muka, ya saudara nanti kami doakan di nomor 085175292029. Nah saudara bisa tulis nomor WA Pastor Deso, saudara nanti bisa langsung, Pastor salam dari saya dari kota ini ya, nanti saya bisa save ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, nanti saya bisa masukkan ke grup WA sehingga Bapak Ibu Saudari kita semakin saling mengenal satu dengan yang lain tentunya ya. Saudara bisa save nomor saya ya 085175292029. Inilah kalau saudara rindu pelayanan konseling, saudara rindu konseling, saudara rindu didoakan, nanti kita bisa lewat WA, bisa chat, bisa video call, nanti bisa tatap muka. Kalau saudara yang rindu untuk didukung dalam setiap doa-doa saudara, rindu untuk didengar lewat setiap pergumulan-pergumulan hidupmu, jangan malu ya Bapak Ibu Saudari, nanti bisa bersama saya atau bisa bersama Ibu Gembala. Saudara, lalu kemudian Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, dimanapun kalian berada juga, saudara yang terkasih, bagi saudara yang rindu untuk memberikan persembahan syukur, ya saudara yang dikasih oleh Tuhan di channel Pastor Deso, saudara kita mulai menyampaikan ada 3 jenis persembahan. Persembahan yang pertama adalah persembahan syukur hari ini, ya Bapak Ibu Saudari, persembahan syukur hari ini. Persembahan yang kedua adalah persembahan milik Tuhan, yaitu persepuluhan kita semua. Dan persembahan yang ketiga adalah persembahan misi, ya untuk pembangunan gereja dan pembukaan TK lewat channel Pastor Deso, ya Bapak Ibu Saudari. Saudara, rekening BCA-nya tertera di 7650478856 atas nama Angelin, itu istri saya Ibu Gembala. Bagi Bapak Ibu Saudari yang rindu memberikan persembahan-persembahan ini, persembahan syukur, persembahan milik Tuhan, persembahan misi, saudara dapat memberikan lewat rekening BCA atas nama istri saya atau lewat sosial bus bagi Bapak Ibu Saudari yang ada mungkin di luar negeri, di Malaysia, di Singapura ataupun di berbagai negara lainnya yang mengikuti channel Pastor Deso. Di bio profil saya sudah berikan dengan lengkap juga alamat sosial busnya juga ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Lalu kemudian bagi Bapak Ibu Saudari yang rindu mengikuti pelayanan live stream Pastor Deso setiap harinya, saudara kita ada pelayanan live stream setiap hari jam 7:30 pagi waktu Indonesia Barat ya. 7:30 pagi waktu Indonesia Barat. Saudara, bagi kalian tentunya yang rindu memberikan persembahan-persembahan itu, saudara jangan lupa, saudara semua harus dikomando oleh Roh Kudus dalam hidup saudara. Jangan lupakan hal itu. Saudara berdoa dulu sebelum saudara cepat-cepat memberi, berdoa dulu. Tanya kepada Roh Kudus kemana saudara harus menabur, kemana saudara harus mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan, kemana saudara harus memberi dalam setiap hidupmu. Ya Bapak Ibu Saudara, tanya kepada Roh Kudus, itulah komando tertinggi kita semua. Ya, mungkin saudara diingatkan untuk memberi kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada setiap keluarga-keluarga besarmu, orang tuamu mungkin, ya, kepada orang-orang yang belum bisa sekolah, saudara bisa beri ke sana kalau Roh Kudus menggerakkan hatimu. Lalu kemudian saudara juga bisa beri kepada pekerjaan Tuhan, ya, baik di gereja, lewat channel Pastor Deso sebagai salah satu pekerjaan Tuhan di dalam penginjilan. Saudara juga bisa memberikan lewat channel ini, ya Bapak Ibu Saudari. Yang kedua, ketika saudara mau memberi, jangan lupa saudara terberkati karena pelayanan Pastor Deso setiap harinya. Karena jiwamu terberkati, makanya saudara mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso. Dan yang ketiga, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara sedang belajar untuk latihan bermurah hati. Ya, ketika saudara memberikan persembahan syukur hari ini, ya saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara memberikan persembahan milik Tuhan atau persepuluhan, dan saudara memberikan persembahan misi untuk pembangunan gereja. Kami merindukan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan sekitar untuk menampung 200-300 orang. Jadi sekitar kalau dihitung-hitung sekitar 2-3 ruko Bapak Ibu Saudari, atau mungkin satu wilayah yang bisa kita beli, satu tanah yang bisa kita beli kalau Tuhan izinkan semua. Biarlah Tuhan bukakan jalan-jalannya.
supaya lewat channel Pastor Deso, lewat pembangunan gereja bersama-sama, lewat channel ini, saudara, banyak orang-orang boleh datang kepada Tuhan Yesus tentunya lewat channel Pastor Deso. Dan tentunya nanti tempat yang kita bangun juga ada TK, ya kita rindu ada pembukaan TK juga lewat channel ini. Ya Bapak Ibu Saudari, itu saja yang saya bisa sampaikan. Tuhan, itu saja yang saya bisa sampaikan Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi bagi Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus, inilah dukungan yang saudara bisa berikan tentunya lewat channel Pastor Deso. Saudara, terima kasih buat kita semua yang sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Ya, terima kasih juga yang sudah menulis bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Terima kasih ya buat setiap kalian semua yang sudah mendukung channel ini. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, saya mohon undur diri dalam setiap kehidupan kalian semua. Sampai bertemu kembali besok pagi hari Sabtu. Ya, tanggal berapa besok Bapak Ibu Saudari? Tanggal 21 Februari. Hari ini tanggal 20 Februari ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam dari saya, dan setiap kebenaran firman Tuhan yang kita dengar jangan lupa untuk kita hidupi. Kalau saudara dan saya pengen tonton kembali kebenaran firman Tuhan yang saya bagikan setiap hari, saudara bisa tonton di channel YouTube Pastor Deso. Di sana saya bagikan setiap hari Bapak Ibu Saudari setiap kebenaran firman Tuhannya ya. Nanti saudara bisa replay, saudara bisa catat kembali ya poin-poin yang penting yang menjadi berkat dalam setiap hidup saudara. Kalau di YouTube itu bisa di replay, ya bisa di pause. Tapi kalau live stream seperti ini nggak bisa di pause Bapak Ibu Saudari ya. Haleluya. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Jangan lupa follow, ikuti Pastor Deso di TikTok, di YouTube, bahkan di platform media sosial yang saudara punya. Saudara bisa ketikkan di kolom search Pastor Deso, nanti jangan lupa di follow ya. Oke, itu saja yang saya bisa sampaikan. Salam dari saya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menulis bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Terima kasih dari manapun kalian semua. Sekali lagi saya mohon undur diri. Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, salam dari saya Pastor Deso. Bersih jiwa menyegarkan dari kota Depok, Jawa Barat. Bye-bye. Oh iya saudara, jangan lupa bisa di screenshot ya. Kalau saudara mau screenshot yang saya tampilkan pada kesempatan hari ini mengenai setiap pengumuman-pengumuman ini, saudara juga bisa screenshot, jangan lupa. Ya, sehingga saudara tidak lupa kalau saudara pengen konseling, saudara pengen didoakan dan lain sebagainya, saudara ada screenshot ini di handphone kalian semua ya. Oke, itu saja yang saya bisa sampaikan. God bless you. Bye-bye.